Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita merenungkan doa jemaat yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 37. Ada beberapa hal yang kita perbincangkan. Yang pertama adalah kapan jemaat itu berdoa. Jawabannya ketika mereka mulai mengalami penganiayaan. Suatu reaksi terhadap pengalaman yang sangat jelas menunjukkan iman. Ketika sesuatu terjadi dan sesuatu yang terjadi itu tidak mudah dipahami, maka gereja berdoa. Itu satu. Yang kedua, kita dapat melihat struktur atau salah satu struktur doa. Kalau kita perhatikan, mulai dengan menempatkan diri di hadapan Tuhan, pencipta langit dan bumi, satu. Yang kedua, mulai membaca pengalaman mereka dalam terang iman kitab suci. Maka ada kutipan dari kitab suci Perjanjian Lama, Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Langkah yang berikutnya menempatkan pengalaman mereka disejajarkan dengan pengalaman Yesus. Bagian pertama ini boleh kita sebut sebagai doa pemahaman, memahami keadaan. Sesudah keadaan dipahami, barulah permohonan diajukan. Pada ayat 29, "Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian." Jadi yang dimohon adalah keberanian. Karena itulah, maka seluruh kisah para rasul, kendati pengalaman dianiaya dari depan sampai belakang itu terus, tetapi para rasul itu tidak pernah berwajah muram. Bahkan menderita, dianiaya karena nama Yesus diyakini sebagai suatu privilegi, suatu anugerah. Bukan nasib, bukan kecelakaan, tetapi anugerah. Itulah sebabnya sekali lagi seluruh kisah para rasul diwarnai dengan kegembiraan. Kita akan melanjutkan dengan satu peristiwa lain pada akhir kisah para rasul. Jadi kita mempelajari satu teks awal, satu teks akhir. Lalu nanti pada bagian selanjutnya kita mulai dengan Injil yang keempat. Yang saya pilih untuk ditawarkan adalah pidato perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Kisah Para Rasul, bab 20, ayat 17 sampai dengan ayat 38. Kisahnya panjang, sangat menarik. Maka mungkin nanti kita akan meluangkan waktu untuk membacanya, supaya susunan atau langkah-langkah kata-kata Paulus itu jelas. Namun sebelumnya ada 1-2 catatan pengantar, supaya kita dapat menempatkan pidato perpisahan Paulus ini di dalam konteks yang baik. Catatan yang pertama, kita ingat, kita semua tahu, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, bukan oleh Paulus. Meskipun di dalam kisah ini, yang ditampilkan sedang berbicara adalah Paulus. Tetapi Paulus menurut pandangan Lukas. Atau mungkin baik kalau kita tidak menyebut nama Lukas, tetapi Paulus menurut keyakinan, menurut pandangan gereja awal terhadap Paulus.
Jadi kitab Kisah Para Rasul ditulis sekitar tahun 90-an, Paulus sudah meninggal 30 tahun, sekitar 30 tahun sebelumnya. Jadi pandangan gereja awal tentang Paulus. Kenapa gereja merasa perlu untuk menampilkan Paulus dengan wasiatnya yang terakhir dengan pidato perpisahan ini? Alasannya, karena di dalam pribadi Paulus yang kemudian dirumuskan dalam kata-kata perpisahan ini, gereja merasa menerima warisan, khususnya warisan bagi para penatua, bagi para pemimpin gereja. Jadi meskipun kita tidak semua dalam kelompok pemimpin gereja, tetapi nanti akan kita lihat bahwa keutamaan-keutamaan Paulus yang ditampilkan di sini itu baik dan bermakna bagi siapapun. Nah, Paulus yang ditampilkan itu bukan Paulus pada umumnya, tetapi Paulus yang pernah melayani jemaat di Efesus selama 3 tahun. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai Paulus yang melayani umat di Korintus, akan berbeda kisahnya. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, mengambil kasus, mengambil contoh sebagai landasan berbicara mengenai Paulus dan warisan-warisannya, mengambil contoh hubungan Paulus, karya Paulus dengan jemaat di Efesus. Itu catatan yang pertama. Moga-moga jelas. Yang kedua, kapan pidato ini menurut Kisah Para Rasul disampaikan? Ada 2 teks yang bisa kita baca untuk menjawab pertanyaan itu. Yang pertama adalah surat kepada jemaat di Roma. Bab 15 ayat 22 sampai dengan 33. Jadi konteks pembicaraan Paulus atau pidato Paulus adalah perpisahan dengan jemaat, penatua-penatua jemaat di Efesus ketika Paulus dalam perjalanan ke Yerusalem. Kita lihat saja surat kepada orang Roma bab 15 ayat 22 sampai 33. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Jadi Paulus bicara mengenai kunjungannya kepada jemaat di Roma yang selalu terhalang. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, jemaat di Roma, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, ke Spanyol pasti tidak untuk melihat sepak bola ya. Aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Jadi dalam perjalanan ke Spanyol, mampir di Roma, bertemu dengan jemaat di Roma, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Mampir di Roma supaya diantar ke Spanyol. Nah sekarang ini konteksnya. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Jadi sebelum pergi ke Yerusalem, Paulus rupanya mengumpulkan derma karena mendengar bahwa jemaat di Yerusalem ini menderita kekurangan. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi itu perjalanan ke Yerusalem mengantarkan kolektif
akte, diserahkan. Nah, suasana perjalanannya bagaimana? Ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara, coba perhatikan kata-kata yang dia pakai, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yerusalem, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Jadi dalam perjalanan ke Yerusalem, tetapi dalam suasana seperti itu. Datang atau berangkat ke Yerusalem dalam rangka membantu, memberikan bantuan, tetapi Paulus cemas, nanti di Yerusalem diterima apa tidak. Maka dia minta didoakan supaya perjalanannya lancar dan dia diterima. Nanti akhirnya Paulus ditangkap di sana. Konteksnya itu. Nah, konteks yang mirip-mirip sama, menjelaskan lebih jelas lagi, kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 13 sampai 16. Silahkan atau mari kita baca. Jadi nanti perpisahannya itu adalah antara Paulus dengan penatua-penatua di Efesus. Tetapi karena karena Paulus tidak bisa datang sendiri ke Efesus, maka dia berlayar terus dan pesan supaya penatua-penatua di Efesus menjumpai dia di Miletus namanya. Nanti bisa dilihat di dalam peta. Sekarang kita baca konteksnya. Bab 20 Kisah Para Rasul ayat 13 sampai 16. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Nanti silahkan mencari Paulus itu berjalan kaki berapa jauhnya dan perhatikan akibatnya pada kakinya seperti apa. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, jadi kami itu artinya yang bercerita ikut di situ. Lukas ikut di situ. Membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Chios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Ini kota tempat Paulus menjumpai penatua-penatua di Efesus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Jadi di dalam surat kepada orang Roma, Paulus menceritakan tulisannya sendiri bahwa dia berangkat ke Yerusalem. Nah, ini yang menulis Lukas, teman seperjalanannya, supaya telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Itu konteksnya. Jadi meskipun sekali lagi yang diberi nasihat itu penatua-penatua di Efesus, tetapi karena Paulus tidak bisa singgah di Efesus, penatua-penatua di Efesus diundang ke Miletus bertemu dengan Paulus. Itu catatan yang kedua. Catatannya agak banyak. Yang ketiga, di dalam teks yang kita punya, judulnya adalah Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Nah, perpisahan itu dalam hal ini yang paling penting bukan jamuannya, tidak diceritakan sama sekali jamuannya di situ. Tidak pula memberi kado, enggak.
Yang dipentingkan adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada pribadi yang sudah tahu mengenai masa depannya, lalu mewariskan hal-hal yang paling penting yang dia anggap akan menentukan masa depan, dalam hal ini masa depan gereja. Bentuk sastra seperti ini, bentuk sastra kita ingat waktu kita berbicara mengenai jenis-jenis sastra di dalam kitab suci, tidak hanya ditemukan di sini. Pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin yang besar, ketika sadar bahwa waktu masa hidupnya sudah hampir selesai, ia menyampaikan pesan-pesan. Nanti bisa dibaca sendiri, misalnya pesan Musa kepada suku-suku yang dipimpinnya. Kitab Ulangan bab 33. Atau kalau masih mau melanjutkan pembacaan yang menarik juga, perpisahan Yosua dengan umat yang dipimpinnya. Kitab Yosua bab 23 sampai 24. Saya baca misalnya bab 23 ayat 2. Dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan ia berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur." Nah, artinya sadar bahwa dalam waktu yang tidak lama, dia akan kembali kepada Allah. Maka dia memanggil orang-orang yang membantunya untuk mewariskan, untuk menyampaikan pesan-pesan yang paling penting. Di dalam Perjanjian Baru hanya ada 2 pidato perpisahan itu, dan semua ditulis oleh Lukas. Pidato perpisahan yang pertama kita temukan di dalam Injil Lukas pada perjamuan malam yang terakhir, sudah kita pelajari bab 22 ayat 24 sampai 38. Itu pidato perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Nanti bisa juga dibaca Injil Yohanes tentu saja. Dibandingkan dengan kisah-kisah para penginjil yang lain, Matius dan Markus, sesudah perjamuan malam terakhir, Yesus langsung pergi ke Taman Getsemani. Di dalam Injil Lukas, tidak. Sesudah perjamuan malam yang terakhir, Yesus masih bercakap-cakap dengan murid-muridnya, menyampaikan hal-hal yang paling penting. Baru sesudah percakapan selesai, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Yang dibicarakan di situ ada di tempat lain di dalam Injil Markus dan Matius, tapi tersebar. Sementara di dalam Injil Lukas dijadikan satu, diletakkan sesudah perjamuan malam yang terakhir. Kata yang terakhir ini penting, karena sesudah itu Yesus tidak lagi berpesan kepada murid-muridnya. Pidato perpisahan yang kedua dari Yesus oleh Lukas adalah yang akan kita pelajari ini. Dengan demikian, kita melihat menurut Lukas betapa penting dan menentukan kedua tokoh ini, Yesus di dalam Injil, Paulus di dalam perjalanan hidup gereja selanjutnya. Kata-kata Paulus ini memang akhirnya menjadi pesan-pesan pastoral untuk para penatua jemaat, seperti halnya Yesus dalam perjamuan malam terakhir dalam pidato perpisahannya
berbicara kepada para rasul, soko guru gereja. Demikian juga Paulus ditampilkan menyampaikan pesan-pesan kepada penatua kasusnya di Efesus untuk masa depan gereja. Itu catatan yang keberapa tadi? Ketiga. Sekarang catatan yang terakhir. Berbeda dengan gaya surat-surat Paulus, biasanya kalau Paulus menulis atau menyampaikan sesuatu, yang dia tulis, yang dia sampaikan adalah kabar gembira keselamatan tentang karya Allah dalam Yesus Kristus. Jadi khotbah. Sementara di dalam pidato perpisahan ini sebetulnya bukan khotbah. Khotbah itu kan menjelaskan. Sementara yang ada di belakang kisah atau perpisahan Paulus ini bukan khotbah, tetapi pesan-pesan pribadi, bukan pesan-pesan umum kepada manusia, kepada orang pada umumnya, tetapi hanya kepada penatua-penatua di Efesus. Maka rumusannya adalah aku, engkau. Mungkin tidak begitu jelas, tetapi kalau di dalam kisah kan Yesus Kristus telah wafat dan bangkit dan sebagainya. Tidak ada aku dan engkau di situ. Rumus pengajaran. Sementara di dalam pidato perpisahan ini, kalau mungkin dengan kata-kata ini, dengan rumusan aku dan engkau, Paulus ingin mewariskan semangat perutusannya, semangat misinya. Beda kalimat berita dan kalimat menyapa, kalimat informatif dan kalimat formatif yang membentuk orang. Tidak biasanya Paulus menggunakan kata-kata itu, dan memang ini bukan bahasa Paulus, ini adalah bahasa Lukas. Sekarang kita lihat susunannya. Sekali lagi mungkin kita akan melewatkan beberapa waktu. Sebetulnya pidato ini tidak usah dijelaskan, mungkin lebih indah daripada kalau dijelaskan. Kita coba lihat apa yang disampaikan, strukturnya. Struktur pidato perpisahan ini sebetulnya mudah. Yang pertama adalah melihat masa lampau. Jadi orang yang berbicara itu mengenang hidupnya di masa lampau, mengenang karya-karyanya di masa lampau. Dan setelah melihat situasi sekarang, berbicara untuk menyambut masa depan. Intinya itu, bicara masa lampau sebagai dasar, sekarang sebagai situasi baru yang berbeda dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin, lalu berdasarkan pemahaman itu membaca situasi sekarang dengan kacamata masa lampau, Paulus bicara mengenai masa depan. Coba kita lihat isinya. Kisah bab 20. Kita mulai ayat 18. Pendahuluannya adalah ayat 17. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Nah, mereka sudah datang, lalu dilanjutkan begini. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka. Kata itu dimulai, kata-katanya, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi sudah masa lampau, mengenang apa yang dilakukan oleh Paulus
di Efesus, kamu tahu. Lanjut, ayat 22. Tetapi sekarang, sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Tadi sudah diceritakan dalam surat kepada orang Roma dan Kisah Para Rasul bab 20 sebelumnya, ayat 13-16. Sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Ayat 25, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Itu situasi sekarang. Situasinya perpisahan. Nah, ketika itu sesudah menggambarkan situasinya yang konkret, ayat 28, karena itu, ini adalah akibatnya. Karena Paulus dikenal baik di Efesus, sekarang akan pergi ke Yerusalem sebagai tawanan roh, dan nanti tawanan sungguh-sungguh, maka dia memberi nasihat. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Pesan kepada penatua jemaat. Sebelumnya sudah dikatakan pada ayat 26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Itu adalah puncak dari renungannya akan masa lampau. Jadi kalau saya bersih, maka saya katakanlah mempunyai hak, mempunyai tanggung jawab untuk memberi nasihat kepada kalian. Kalau aku tidak bersih, ya tidak berani memberi nasihat, nanti omongannya beda dengan kelakuannya. Pesan pastoralnya ada pada 28, jaga diri dan kawananmu. Berikutnya lagi adalah pesan yang melihat masa depan. Ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ini mengingatkan akan masa depan yang sulit. Ayat 32. Sekarang ini kesimpulannya. Sesudah melihat ke belakang, menyatakan aku bersih, pesan, jagalah dirimu dan jagalah kawananmu. Hati-hati, di depan ada masa yang sulit. Sesudah melihat itu, pidato ini sebetulnya diakhiri pada ayat 32. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Sebetulnya titik di situ. Tetapi Paulus masih melanjutkan. Jadi seperti halnya orang yang berbicara, harusnya sudah selesai, sudah ditutup, mulai lagi. Saya ingat ada sesuatu yang penting, yang kurang, yang belum disampaikan. Itulah yang dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 30 berapa? 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi menampilkan diri sebagai teladan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kira-kira kalau saya bayangkan Rasul Paulus itu sesudah ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya. Sudah, titik. Tetapi kan ada pertanyaan, lah bagaimana ini diserahkan? Caranya bagaimana supaya hidup sebagai penatua-penatua yang diserahkan kepada kasih karunia Tuhan? Maka Paulus memberi contoh bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang dan selanjutnya itu. Jadi Paulus menyerahkan diri, menyerahkan jemaat, menyerahkan penatua-penatua kepada kasih karunia Tuhan, kan tidak jelas. Contohnya seperti saya, seperti Paulus maksudnya. Nah, sesudah itu penutupnya atau pidatonya berakhir pada ayat 35. Ayat 36 sampai 38 adalah penutup kisah. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Mulailah perjalanan ke Yerusalem yang berakhir dengan penangkapan Paulus, dan sebagai tawanan dikisahkan mulai bab 21 sampai dengan bab 28. Panjang ceritanya. Dengan demikian, catatan pengantarnya cukup. Sekarang kita melihat isinya. Isi nanti kita lihat bagian awal dan bagian akhir. Mulai dari ayat 18. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia Kecil. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan selanjutnya. Kita perhatikan pidato perpisahan ini singkat. Pendahuluannya sangat singkat. Kamu tahu. Tidak sangat rinci. Dia hanya mengatakan pada kalimat selanjutnya, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan, dalam pelayananku itu aku banyak mencucurkan air mata, dan beberapa catatan konkret lainnya. Singkat, sangat singkat. Maksudnya apa? Kata-kata itu memang bisa menceritakan. Tetapi kata-kata yang terlalu banyak, apalagi mengenang tanda petik jasa masa lampau, itu bisa menimbulkan kesan kesombongan. Ceritanya panjang sekali, saya dulu kan begini, kan begitu, kan begitu. Paulus tidak melakukan itu, singkat. Karena apa? Membiarkan umat, para penatua dari Efesus itu, untuk bersama-sama mengenang kembali kebersamaan mereka ketika melayani umat bersama-sama dengan Paulus. Silahkan ingat 3 tahun kita ada di sana. 3 tahun itu diambil dari mana? Silahkan lihat
bab 20 Kisah Para Rasul, bukan itu. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. 3 tahun. Dan tentu pelayanan dengan mencucurkan air mata itu bukan air mata yang macam-macam ya, tetapi ungkapan keterlibatan yang sangat mendalam. Maka kita bisa membayangkan Paulus itu sangat dikenal. Karena pada ayat 31 tadi dikatakan, menasihati kamu masing-masing. Ya pasti tidak masing-masing satu persatu. Tetapi kesan dari penulis ini, kesan dari gereja, Paulus itu begitu mencintai umatnya. Sehingga umatnya itu disapa satu persatu. Ini kan kalimat yang membangatkan. Menunjukkan kesungguhan Paulus melayani jemaatnya, jemaat Efesus. Paulus sungguh tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jadi kalau saya bayangkan Paulus sangat dikenal itu di mana-mana, ketemu orang dia dikenal. Ketemu di tukang cukur ya Paulus sedang cukur. Ketemu di warung ya Paulus sedang makan. Dikenal di mana-mana. Karena kedekatannya kepada umat. Kemudian kedekatannya itu digambarkan lagi pada ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Jadi kita berbicara mengenai kamu tahu, pengandaiannya Paulus sangat dikenal. Sangat dikenalnya dari mana? Karena keterlibatannya kepada masing-masing anggota jemaat di Efesus. Karena keterlibatannya itu, dia dilihat sebagai teladan. Nasihatnya sama dengan yang ia lakukan. Dalam tanda kurung, mengenai teladan. Kok Paulus berani ya menampilkan diri sebagai teladan. Tapi kembali lagi, ini yang ngomong bukan Paulus, ini yang ngomong Lukas. Paulus memang pernah mengatakan kepada jemaatnya, ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Tapi dia tidak eksplisit berbicara mengenai keteladanan. Di sini Paulus menurut Lukas bicara secara eksplisit, contoh kepada kamu. Dalam tanda kurung, sebetulnya kalau kita bicara mengenai keteladanan, itu apa ya? Kan seringkali orang mengatakan, nasihat itu hilang, tetapi teladan itu menetap. Atau seringkali juga dikatakan teladan itu kekuatannya jauh lebih daripada nasihat. Lalu orang bisa bertanya, dalam beberapa pertemuan saya jumpai itu pertanyaan itu, bagaimana caranya supaya saya dapat menjadi teladan? Perhatikan kata-katanya, bagaimana caranya supaya saya dapat menjadi teladan. Kalau saudari-saudari yang ditanya, kira-kira jawabannya apa? Nggak tahu. Seandainya saya yang ditanya, saya akan mengatakan begini, jangan bercita-cita menjadi teladan. Itu namanya sombong. Nggak usah bercita-cita sebagai teladan. Jalani hidup saja dengan kesadaran dasar siapakah kita ini. Jadi bukan apa yang kita kerjakan, tetapi siapa saya ini. Kesadaran dasar. Soal teladan itu nanti orang lain yang ngomong, bukan saya, bukan kita.
Yang saya maksud dengan kesadaran dasar itu apa? Jawabannya sudah sering kali saya sampaikan. Kita ingat saja 3 kata bahasa Indonesia yang akar katanya sama, khalik, makhluk, akhlak. Sudah, itu kesadaran dasar manusia. Saya sadar sebagai makhluk. Nah, sebagai makhluk itu tanggung jawabnya adalah bersembah sujud kepada Sang Khalik. Itulah yang namanya iman. Bukan agama, iman. Hubungan saya pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa menipu atau ditipu. Tidak bisa diperalat. Tidak bisa. Sembah sujud kepada Allah, Sang Khalik, itu adalah sikap dasar manusia. Nah, kalau sikap dasar kita terhadap Sang Khalik itu benar, dengan sendirinya akan bertumbuh dalam diri kita akhlak yang mulia, moralitas, etika dalam bahasa sekarang ini. Nah, sudah jalani itu saja. Perkara jadi teladan apa tidak teladan itu bukan soal saya, itu soal lain. Dan sesudah itu, dengan akhlak mulia itu, moralitas dan etika itu, dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi yang semakin matang, semakin utuh, semakin berbakti kepada Tuhan, dan semakin berbakti kepada sesama. Yang lain-lain tidak usah dicita-citakan menjadi teladan. Nanti malah overacting kalau ingin menjadi teladan. Hidup saja yang wajar, tidak usah kemana-mana. Sesuai dengan kesadaran dasar kita sebagai makhluk di hadapan Tuhan. Sudah. Kalau mau teladan, ya teladan Yesus Kristus atau contoh konkret pribadi orang yang pernah kita memberi kesan yang sangat istimewa kepada kita, sehingga dalam hati kita berkata, saya mau meneladani dia. Tapi dia tidak ingin diteladani, saya yang ingin meneladan. Karena keutamaan itu. Tanda kurung tutup untuk soal teladan. Yang berikutnya adalah kata-kata Paulus, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Ada beberapa hal yang baik untuk diperhatikan. Kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus itu di dalam surat-suratnya seringkali tampil menuntut hak. Yang paling jelas dan paling keras Paulus menuntut hak itu kita temukan di dalam surat kepada orang Galatia bab 1 ayat 1. Di dalam surat ini dia menuntut supaya dirinya diakui sebagai rasul. Coba kita baca Galatia bab 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu Paulus sendiri di dalam suratnya. Tetapi, sekian tahun kemudian, sesudah Paulus tidak ada lagi di antara mereka, di dalam gereja, Lukas menulis bahwa Paulus itu sebetulnya bukan dikenal, tidak ingin dikenal sebagai rasulkah, sebagai apakah, ia ingin dikenal sebagai pelayan. Beda ya. Ingin menuntut dia dikenal atau dianggap sebagai rasul. Suratnya mengatakan begitu, tapi kesan gereja sekian tahun kemudian enggak.
itu pada waktu awal Paulus memang suka menuntut haknya, tetapi nggak demikian kesan pada umumnya. Jemaat mengenal Paulus sebagai pelayan. Jadi ada perkembangan. Paulus sering bertengkar mengenai masalah kerasulan ini di dalam surat-suratnya. Tapi rupa-rupanya itu tidak menjadi kesan utama yang diperoleh oleh gereja. Kesan utamanya, kesan dasarnya adalah Paulus ingin dikenal sebagai pelayan. Itu suatu proses yang pasti sangat lama terjadi di dalam diri seseorang. Dan juga mungkin kalau Paulus sendiri yang ditanya, Bapak Paulus, Anda sebetulnya itu ingin dikenal sebagai apa? Jawabannya kita tidak tahu. Karena di dalam surat-suratnya nanti juga akan kita lihat dia ingin dikenal sebagai pelayan, ingin dikenal sebagai rasul, dan sebagainya. Tetapi kesan gereja awal, Paulus adalah pelayan. Ini di dalam gereja kita juga menjadi sangat relevan. Kalau misalnya saya ingat buku upacara pernikahan, peneguhan pernikahan, yang lama-lama sesudah kedua mempelai mengucapkan janjinya, imam yang meneguhkan itu menyatakan dengan kata-kata ini, saya sebagai pejabat gereja menyatakan bahwa pernikahan ini adalah syah menurut tata cara Katolik. Hebat ya, pejabat gereja. Syukur bahwa sesudah diskusi lama, kata itu dicoret, dan sekarang rumusannya hampir tidak saya temukan lagi yang lama-lama itu. Rumusannya berubah. Saya sebagai pelayan gereja menegaskan mentalitas yang sangat berbeda. Bukan hanya mentalitasnya yang berbeda, nanti kalau menjadi di dalam pilihan-pilihan, di dalam tindakan-tindakan juga bisa sangat berbeda. Yang berikutnya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Kok tidak melayani jemaat? Kok yang dilayani Tuhan? Itulah pertanyaan yang harus dijawab, dicoba dijawab sekurang-kurangnya, apakah berhasil apa tidak, itu soal lain. Tetapi mengapa menurut gereja awal, Paulus itu melayani Tuhan, bukan melayani jemaat? Disimpulkan dari mana? Ungkapan aku melayani Tuhan itu mengungkapkan satu, ketaatannya kepada Tuhan, tidak kepada jemaat. Dan yang kedua adalah kebebasannya terhadap jemaat. Dua hal. Dengan melayani Tuhan, ia taat kepada Tuhan, tidak taat kepada jemaat, dan bebas di dalam relasi dengan jemaat, karena dia ketika melayani Tuhan itu tidak punya pamrih apapun dari jemaat. Kesadaran ini kelihatannya sederhana, tetapi seperti halnya kata-kata tertentu itu mencerminkan semangat tertentu, mentalitas tertentu, seperti tadi ya, pejabat dan pelayan, di sini sama. Di dalam percakapan dengan teman-teman imam, contoh konkret, saya sering mendengar kalimat ini, umat saya, umat saya. Ini kesalahan yang paling fundamental untuk seorang pastor. Umat saya bukan umat Anda, ini umat Tuhan. Atau keuskupan saya, ini bukan keuskupan Anda, ini keuskupannya Tuhan. Mentalitas yang berbeda di balik kata-kata yang dipakai itu.
Nah, kalau Paulus disebut atau digambarkan mengucapkan kata-kata aku melayani Tuhan, dua hal itu yang mau diungkapkan: setia kepada Tuhan dan bebas terhadap umatnya, tidak terikat. Karena dia menjadi pelayan Tuhan dan taat kepada Tuhan, ini penting, maka dia akan menjadi pelayan jemaat. Karena jemaatnya itu jemaatnya Tuhan, bukan jemaatnya dia. Tidak dikuasai oleh jemaat, tidak mengambil keputusan yang hanya menyenangkan umat. Dan kalau perlu, nah ini mungkin baik juga diketahui, kalau perlu konflik dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Konflik dalam arti baik ya, berbeda pendapat dan mencari mana yang sesungguhnya menjadi pelayan Tuhan itu. Daripada omong teori konsep seperti itu, kita baca saja beberapa hal, beberapa ayat yang menunjukkan sikap itu. 1 Korintus bab 9. Paulus berbicara mengenai hak dan kewajiban rasul. Kita baca ayat 12-15 misalnya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu yang disebut sebelumnya. Ayat 4, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak dan selanjutnya? Lalu ayat 13, tetapi kami, ayat 12, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Kalau dia menggunakan hak-haknya nanti tidak melayani Kristus, tapi melayani entah siapa yang memberi hak itu. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Merdeka terhadap jemaat. Karena ingin melayani Tuhan. Tidak menerima gratifikasi. Tidak menerima suap. Yang saya maksud dengan konflik dengan sesama pelayan, beda pendapat. Tapi bukan konflik dalam arti yang tanpa jalan keluar. Karena ketika semua melayani Tuhan dan penangkapan akan kehendak Tuhan itu kan bisa berbeda-beda. Lalu diadulah argumentasi. Itulah yang terjadi di Konsili Yerusalem menurut Kisah Para Rasul bab 15. Kita baca kembali bab 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu itu. Itu adalah perbedaan pendapat yang sangat kuat antara Yerusalem dan Antiokhia. Dasar perbedaan yang sangat mendasar, yang menurut banyak penafsir hampir saja memecah belah gereja. Yang selanjutnya adalah kata-kata dengan segala rendah hati. Kita berhenti saja dulu ya. Nanti percakapan yang akan datang kita lanjutkan dengan topik ini. Terima kasih.